Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-14. Saya minta di rumah Anda baca ya, pasal 14, ayat 2 sampai 15. Dan pasal 15 Anda baca seluruhnya, karena ini menarik sekali. Nah, oleh karena waktu, saya ingin ceritakan aja garis besarnya, nanti kita akan baca mulai pasal yang ke-16. Di rumah tolong Anda baca pasal 14 dan pasal 15, supaya saudara bisa mendapatkan akan gambaran akan kisah ini. Kalau tidak dibaca akan sukar untuk mengerti. Nah, memudahkan Anda untuk memahami, saya mau ceritakan latar belakangnya. Pada waktu itu kerajaan Israel terpecah dua. Setelah Salomo mati, anaknya itu memang nggak bisa gantiin dia lah. Dan Salomo sudah nyembah berhala. Tapi oleh karena Tuhan masih melihat Daud, akibatnya Salomo ditolong. Zaman Salomo kerajaan belum terpecah. Ketika Salomo mati, zaman anaknya menggantikan pecah dua. 10 suku bergabung, namanya kerajaan Israel. 2 suku yaitu Yehuda dan Benyamin bergabung, namanya kerajaan Yehuda. Jadi split dari 2. Raja Asa ini merupakan raja yang memerintah kerajaan Yehuda, bukan Israel. Mereka memerintah atas kerajaan Yehuda, suku Yehuda atau Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Ini merupakan 2 suku yang bergabung, namanya kerajaan Yehuda. Suatu hari Asa diserang oleh kerajaan Ethiopia. Mereka mendatangkan 1 juta tentara. Nah, paling tidak saya pernah belajar sejarah Mesir. Zaman ketika Musa jadi seorang jenderal terkenal di Mesir, dia dikatakan dalam sejarah Mesir pernah menghalau serbuan 1 juta tentara Ethiopia. Jadi rupanya orang Ethiopia itu kalau perang cetionan, saudara. Main sejutaan itu, serbu sejuta. Dan 2 kali cetionan kalah terus, saudara. 1 Mesir sejuta kalah, kedua melawan Raja Asa. Nah, waktu menyerang Asa inilah, maka Tuhan berjanji akan menolong, sehingga Asa berharap kepada Allah, dia bersuruh kepada Tuhan, Alkitab berkata, singkat ceritanya, Tuhan tolong Asa, sehingga akhirnya dia berhasil mengalahkan orang Ethiopia. Alkitab berkata Allah memukul mundur pasukan musuh dan Raja Asa dan pasukannya menjarah dalam jarahan perang yang luar biasa banyaknya. Lalu Alkitab berkata di pasal 15, Raja ini makin makmur, makin berkelimpahan dan tangan Tuhan menyertai dia. Anda harus mengerti ketika tangan Allah menyertai saudara, banyak orang akan datang karena apa? Melihat bahwa tangan Tuhan menyertai dia. Nah, kalau kita perhatikan yang luar biasa, ini yang berbahaya. Orang-orang kerajaan Israel yang 10 suku, sebagian mulai pindah atau nyebrang kepada kerajaan Yehuda. Dan sampai terjadi begitu, akibatnya Raja Israel mulai bereaksi. Nah, sampai dalam kisah itu kalau Anda perhatikan, maka Raja ini punya kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tetapi pada akhir daripada hidupnya, Raja Asa dalam keadaan bukan di atas, tapi di bawah. Dalam keadaan iman yang sudah kacau dan cenderung berantakan menurut saya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang yang pernah begitu hebat, orang yang pernah begitu kuat di dalam Tuhan, orang yang pernah menikmati kemenangan yang luar biasa, orang yang sama tidak bisa mempertahankan imannya. Nah, pada akhir hidupnya, semuanya kacau, semuanya berantakan. Dan saya suka dengan Alkitab, karena Alkitab ini telanjang, seperti ini. Dia buka apa adanya, baik yang positif maupun yang negatif. Baik yang berhasil maupun yang gagal, dia buka semuanya. Kenapa? Supaya kita bisa belajar. Kalau kita menyadari, kita ini belajar lewat keberhasilan orang, kita juga belajar lewat kegagalan orang lain. Dan dua-duanya punya manfaat besar buat kita. Nah, Alkitab kita telanjang. Saya mau ulang lagi, terbuka apa adanya. Dia ceritakan semuanya apa adanya. Lihat bagaimana seorang raja dari puncak kejayaan yang luar biasa, tiba-tiba jatuh mengerikan sekali. Dan dia jatuhnya pertama-tama bukan karena perempuan, bukan karena nyembah berhala, bukan karena apapun sebetulnya. Nah, saya mau sampaikan 2 hal yang penting. Apa yang membuat orang Kristen atau orang percaya bisa jatuh, bisa hancur hidupnya, sementara dia pernah mengalami masa-masa yang luar biasa dengan Tuhan?
Dan kalau Anda perhatikan, mari kita lihat pada pasal yang ke-16, saya ingin baca mulai ayat yang pertama, supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh. 2 Tawarikh pasal 16, lihat pada ayat yang pertama. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaraan rumah Tuhan dan dari perbendaraan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirimkan emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Ion dan Abel Maim. Dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara penyampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Nah, ada dua hal yang membuat seorang yang percaya ke Tuhan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan sangat sedih sekali karena dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allahnya. Apa yang membuat seseorang bisa hancur hidupnya? Yang pertama kalau Anda perhatikan, dimulai justru ketika Raja Israel, Alkitab berkata, hendak berperang melawan Yehuda. Ini belum berperang loh saudara, baru hendak berperang. Dan saya mau katakan begini, ini hal yang pertama. Yang berbahaya buat kita adalah, kalau kita mengalami benturan atau konflik, atau serangan dari saudara sendiri. Anda dengar kesaksian tadi? Sebetulnya kalau serangan dari luar, dari Ethiopia, Raja Asa berhasil menang. Tapi yang berbahaya buat orang Kristen, siapapun kita mesti perhatikan ini. Adalah kalau Anda dan saya mengalami tekanan, mengalami serangan, mengalami himpitan, justru yang datang dari saudara sendiri. Saya nggak tahu kenapa, tapi orang Kristen itu pada umumnya kurang pemaaf kalau berhadapan dengan saudaranya sendiri. Kalau bertemu dengan orang luar, orang dunia yang menekan, kita malah bisa berkata, puji Tuhan. Waktu orang Kristen lain menekan kita, saya nggak tahu kenapa,
reaksi kita cenderungnya jadi brutal sekali. Jadi kedagingannya luar biasa. Dan setan tahu ini loh saudara, Anda mesti perhatikan. Dia bukannya maha tahu, tapi dia itu peneliti yang baik. Semua reaksimu itu ada rekodnya. Ini orang kalau kena ininya dia begini, kena ininya dia begini. Dia ngerti semua modelnya orang Kristen. Nah, lewat peristiwa ini saya mau ingatkan kita, mesti kita bersikap hati-hati kalau Anda berhadapan atau berbenturan dengan sesama anak Tuhan. Karena selalu reaksi kita bisa dipancing ke arah reaksi kedagingan. Kalau orang lain nekan kita ini bisa dengan gampang berkata, puji Tuhan, aku memikul salib Yesus. Tapi sebetulnya, kalau orang Kristen lain nekan kita, kekuatan iman itu bisa begitu runtuh. Mungkin karena kita menganggap atau kita mengharapkan orang Kristen tidak berbuat seperti itu, sehingga kita sama sekali tidak pernah menghitung bahwa serangan ini bisa datang dalam kehidupan kita. Nah, semua serangan yang tidak Anda perhitungkan, bahayanya luar biasa. Tidak berarti saya mengajari Anda curiga dengan sebelahmu, dengan teman MK-mu, jangan curiga. Mereka orang paling hebat di dunia loh saudara. Ngerti ya? Tapi saya mau katakan begini, hati-hati dengan konflik di dalam diri anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain. Internal konflik itu lebih berat daripada melawan external enemy. Itu merupakan hal yang dari kenyataan yang kita mesti perhatikan. Saya nggak tahu tapi Kristen itu begitu. Misalnya begini. Ya, orang Kristen itu lihat. Kalau dengan sesama anak Tuhan lebih berat maafnya, lebih sukar pengampunannya, lebih kecil hormatnya. Anda misalnya ya punya utang dengan si A dan si B. Si B Kristen, si A tidak Kristen. Yang Anda kalau punya uang yang Anda bayar yang mana dulu? Yang Kristen atau bukan Kristen? Pasti yang dibayar yang bukan Kristen. Kenapa? Yang Kristen kan bisa mengampuni. Syukur-syukur melepaskan dari utang. Syukur-syukur dengar John Avans ini bertobat malah dikasih duit aku. Ini belakangan dah diurus. Kan tidak mungkin panggil tukang pukul. Tidak mungkin lapor polisi. Tidak mungkin menjarakan saya. Kalau yang non-Kristen, wah ini berbahaya, ini bisa bunuh saya. Bayar dulu. Betul nggak saudara? Seringkali reaksi kita begitu. Saya nggak tahu kenapa. Yang jelas saya mau katakan, itu bukan sikap hati yang benar. Dan bukan hanya zaman ini loh, dari sononya ribuan tahun memang sudah begitu. Dari sejak Asa sudah begitu. Ethiopia menyerang cari Tuhan. Baesa, Raja Israel, baru numpuk batu, memperkuat pertahanan. Sudah kelabakan cari bantuan Raja Aram. Tuhan dilupakan. Daging dan reaksinya yang keluar dalam hidupnya. Nah, mari kita lihat surat Korintus. Ini ayat luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6. Coba saya baca mulai ayat pertama buat saudara. Lihat baik-baik. Ini di mana-mana terjadi sejak ribuan tahun lalu juga sudah terjadi. Saya berdoa ini merupakan hal yang preventif buat kita. Anda mesti makin mempertebal, minta anugerah Tuhan mempertebal kasih-Mu kepada sesamamu, saudara dalam Tuhan. Pasal 6 ya, ayat pertama. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Oh, berani sekali orang sekarang, saudara ya. Dan cenderungnya pakai orang tidak benar. Atau tidak, tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya?
Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Lihat, waktu mereka konflik yang dicari untuk sebagai penengah adalah orang yang tidak percaya. Aneh sekali. Tapi banyak kali kalau kita perhatikan, kenapa begitu saudara? Karena rupanya kecenderungan orang Kristen adalah, kalau ada internal konflik di antara mereka, ada perselisihan paham, rasa pengampunannya tipisnya luar biasa. Dan saya minta dengan hormat dalam kasih Tuhan, tolong Anda waspadai akan hal ini. Minta kepada Tuhan supaya setiap kali ada benturan dengan anak Tuhan lain, katakan, Tuhan, beri aku kemurahan ekstra, supaya aku bisa mengasihi dia lebih lagi daripada aku mengasihi orang-orang dunia. Dan kalau ini terjadi, saya percaya tubuh Tuhan akan solidnya luar biasa. Dan di sini saya perhatikan faktor setan sudah main sejak ribuan tahun yang lalu. Justru ketika konfliknya dengan anak Tuhan lain, dia kalau ngipasinya lebih kenceng, saudara. Kristen kok begitu? Kristen katanya Kristen. Kristen diurusin terus. Kok begitu? Kok begitu? Iya. Kalau anak iya ya, langsung dia tambahin. Dia komporin lagi, saudara. Dia tambahin bensinnya, tambah gede apinya. Yang kebakar siapa? Kayu apinya siapa? Dirimu sendiri sebetulnya. Bayangin, kita digoblokin setan ini bertahun-tahun sebetulnya. Karena itu saya mau katakan demi kasih Tuhan, saudara. Belajar untuk mengasihi saudaramu satu dengan yang lain lebih lagi. Sebab kalau tidak, ini yang merupakan awal kejatuhan asal. Diserang bangsa lain dia kuat. Berhadapan dengan Raja Israel, baru numpuk batu, sudah buat kesalahan. Harta kekayaan rumah Tuhan diserahkan ke orang kafir, dan dia pakai tangan orang kafir untuk membunuh sesama anak-anak Yakub, anak-anak Israel. Bayangin, saudara. Dan saya berkata kalau itu sudah terjadi, itu merupakan awal dari kesalahan yang fatal dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, saudara sekalian, itu merupakan awal dari kejatuhannya di hadapan Allah. Saya berdoa kita belajar tuh itu. Nah, bicara soal kasih kepada saudara yang lain, saya mau ajak Anda lihat Matius 18. Injil Matius pasal yang ke-18. Di sini Tuhan minta pendapat kita. Ini jarang-jarang loh saudara, Tuhan minta pendapat kita ya. Seringkali kan kita minta pendapat Tuhan, tapi ya dia mintalah pendapat kita. Supaya kita ngerti mestinya seperti apa. Matius 18, lihat pada ayat yang ke-12. Bagaimana pendapatmu? Hebat toh, Yesus tanya pendapat kita. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, kita sudah dengar cerita ini berkali-kali diceritakan kebaikan Yesus ya. Anda pernah lihat gambar-gambar itu ya. Yesus sedang mengulurkan tangan pada seekor domba yang di dalam jurang yang dihimpit oleh onak duri ya kan. Dia mengulurkan tangan atau mengulurkan tongkatnya. Itu gambar sangat terkenal, menggambarkan bagaimana Yesus mencari kita yang hilang dan berdosa. Sekarang saya mau tanya, bagaimana kalau Anda menjadi yang 99? Pernah mikir nggak, saudara? Karena 100 ya, hilang satu, ditinggal sama Tuhan, Pak. Dia cari yang hilang. Alkitab berkata, yang 99 dia tinggal. Siapa yang tahu bahwa Anda sudah jadi anak Tuhan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang lain? Saya serius, saudara. Siapa yang sudah merasa jadi anak Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Alright, saya perlu altar call hari ini, karena banyak yang belum angkat tangan.
Dengar Pak, Pak, Saudara. Berarti Anda termasuk golongan yang ditinggal. Sebagai domba yang ditinggal oleh gembalanya. Ini domba kerjaannya ngapain? Jadi setiap harimu itu ngapain sebetulnya? Saling mengasah tanduk. Siapa yang lebih kuat begini? Atau berkata gini, sudahlah, daripada nggak ada gembala, yuk bubar aja, bubar. Sebagian di Holy Cafe, sebagian bakso sastro, sebagian kemana. Ntar gembalanya pulang, datang bawa domba satu, pada kemana? Sastro. Saya mau beritahu saudara, ada satu etika sikap sebagai orang percaya. Saya ngalami ini 2 kali. Saya mau cerita kepada saudara, karena kita semua mau makin berkenan di depan Tuhan ya. Kali yang pertama waktu saya ngajar di School of Acts bulan yang lalu. Saya beritahu saudara Victor, saya berkata, kalau bagian saya ngajar, kamu mimpin pujian, saya bebasin kamu. Kalau kamu merasa Tuhan kerja, suruh doakan orang, doakan. Ambil waktu saya, nggak apa-apa. Lalu terjadi saudara, satu hari dia mimpin pujian, penyembahan, roh Tuhan kerja, dia merasa harus mendoakan beberapa orang. Dia melayani beberapa orang. Setelah sekian menit, saya turun ke bawah. Saya masuk ke dalam ruang belajar. Sebagian besar teman-teman itu duduk. Dari berdiri duduk mereka. Sebagian besar ikut berdoa. Ada juga yang tertidur. Loh Pak kok tahu? Loh ya ini ngeletakkannya lehernya itu loh saudara. Antara berdoa dengan tergeletak, terkulai gini itu Anda ngerti lah. Tidak perlu karunia membedakan roh. Kalau sudah kekuatan tengkuknya hilang terkulai begini, sekalipun dengkurnya nggak keras, saudara, ngerti ini tidur. Dalam roh Pak, mungkin. Dalam daging lebih banyak kemungkinannya. Tapi ini yang terjadi, ini aneh, saudara. Saya berdiri ya, saya nunggu sampai Victor selesai. Lalu kemudian ada suara itu bicara di hati saya. Bukan suara hati saya seperti mendengar percakapan 2 orang. Yang satu ngomong begini, aduh ini kok Victor yang lagi ini, mestinya ini jamnya Pak Petrus, khotbah ini saya ini datang mau belajar, kalau begini aduh ini berat ini, kok kenapa nih orang ini mau ngapa nih, dia kan mimpin pujian aja sebetulnya sambil mimpin senam, mimpin pijat massal, mimpin lompat-lompat, tapi kan dia nggak punya hak mestinya ya doakan orang begini. Jadi saya dengar ada suara yang mengeluh. Mungkin nggak terucap, saya nggak tahu. Tapi di hati beberapa orang mungkin begitu. Tapi itu yang saya dengar sih. Dan tiba-tiba saya dengar suara lain yang saya tahu suara Tuhan. Dan Tuhan hanya berkata begini. Orang yang mengasihi aku, dia akan mengasihi umatku dan anak-anakku. Saya kaget. Saudara. Lalu pengalaman kedua terjadi, minggu yang lalu sore, Kevin Jonas melayani. Saya masih lihat jam-jam 7:15. Kevin sedang mendoakan tim musik di depan. Saya ngomong apa adanya ya saudara ya. Kan katanya sebagai bapak, saya ngomong ke anak-anaknya yang betul. Sebagian Anda pulang. Dan Tuhan ngomong sama saya, lihat. Iya Tuhan, kok pada pulang ya? Ini kan bukan Bu Indri. Tuhan. Kalau Bu Indri jam 9 mungkin firman selesai. Itu pun Anda nggak berani pulang kalau Bu Indri. Malah nggak berani pulang. Atau memang urapannya untuk daya tahannya lama. Ya bisa serius. Dia bisa khotbah dengan panjang, memang dengan urapan sehingga daya tahannya bisa lama. Saya pikir jam 7:15. Beberapa pulang. Saya bilang, Tuhan kenapa? Saudara berkata, ingat cerita ini. Bagaimana aku sedang melayani beberapa, tapi sebagian besar sudah merasa tidak ada sangkut paut dengan aku lagi. Itu urusan mereka, tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Urusanku sudah kan, sudah dengar firman, sudah nyanyi, tepuk-tepuk, sudah berkeringat, sudah toh. Nah, ini perutnya lapar, pulang. Nanti Holy Cafe habis.
saladnya rugi. Sastro, baksonya kecil kalau terakhir, rugi. Pulang. Saya bilang, Tuhan, salahnya di mana? Dua hal. Satu, orang tidak peduli dengan orang lain. Detik itu mungkin bagi beberapa orang, itu antara surga dan neraka buat hidupnya. Saya cek beberapa teman yang didoakan, apa yang kamu alami? Luar biasa yang mereka alami dari Tuhan. Sampai mereka bisa nangis seperti itu, dan saya berkata, luar biasa ya, hidup satu orang bijamah. Mestinya yang sikap paling baik adalah Anda ikut mendoakan. Sebab nabur itu nuai. Anda melayani dalam jangka jarak jauh kepada orang yang sedang didoakan, artinya Anda peduli dengan pergumulan orang lain. Satu hari ketika engkau sendiri punya pergumulan, dan engkau mengharapkan dukungan, Allah akan memberi orang-orang yang otomatis memberikan dukungan kepada saudara. Nabur itu nuai. Tapi Tuhan, apa nggak boleh pulang? Boleh. Nggak ada aturannya, saya berkata, Anda nunggu ya sampai semua selesai. Awas ya kalau tidak ini. Nggak boleh, saudara. Boleh nggak Pak pulang? Boleh. Karena tiap saudara kan punya kepentingan berbeda-beda. Iya toh? Kalau emergency mendesak sekali, ya boleh. Tapi saya ajari saudara, caranya gini. Anda kan datang ke rumah Tuhan. Datangnya permisi, pulangnya permisi. Gini kalau mau pulang gini tak ajarin. Boleh pulang? Boleh. Karena tiap orang punya kebutuhan. Ada janjian dengan orang, atau ngejar kereta, mesti berangkat, atau mau dijemput ke luar kota, atau banyak urusan lain. Toh. Besok anak ulangan, belum belajar. Anda kan mesti pulang. Ada kewajiban. Nah doanya gini, Tuhan, aku punya keperluan ini. Boleh nggak aku pulang? Ini sudah lewat dari jamnya, rasanya masih panjang ini. Boleh nggak aku pulang? Doa tanya. Kalau sejahtera, pulang, saudara. Lah itu sopan. Kalau tahu-tahu nyelonong hilang, hanya karena lapar. Waduh, saya berkata, saudara, nanti itu nabur nuainya berat. Gimana? Ya, kalau Anda berkata, saya lapar, jadinya nggak ada urusan. Kalau mau berdoa, terus berkata, lah urusanku dengan kamu apa? Lah aku sedang menikmati puji-pujian gereja ini. Kamu ada kebutuhan, ya entar aja lah, saya lagi ngurus ini kok. Bayangin, saudara. Kalau Allah bersikap yang sama dengan kita, saudara yang repot. Saya sudah bolak-balik berkata, Anda nyembah Tuhan, muji Tuhan atau tidak mengurangi kemuliaannya. Dengar khotbahnya Pak Yusak 2 hari yang lalu, penatua itu jengkat-jengkit atau kerjaannya cukup, saudara. Kalau Anda dengar itu cukup, itu kerjanya tiap hari nyembah. Terus malaikat kalau kurang banyak dia ciptakan miliaran. Surganya kurang gede, digedein sama dia. Supaya tiap detik orang nyembah, malaikat nyembah, cukup. Malah nggak usah nebus, nggak usah apa. Nggak usah repot-repot, saudara. Tapi semua itu akhirnya untuk kepentingan kita. Demikian juga kalau mau datang telat, ngomong dulu. Tuhan, aku tak telat ya Tuhan. Supaya nggak terlalu berkeringat. Pasti dia berkata, boleh. Nanti kalau aku nolong kamu, juga telat ya aku ya. Supaya nggak terlalu berkeringat. Loh, sama toh saudara. Ya toh sama. Beres, boleh Pak, boleh. Bebas dalam Tuhan itu. Cuman ngomong dulu. Makanya saya perhatiin ya. Kenapa kalau orang berkata, Tuhan tuh kok selalu mepet Pak, bahkan cenderung telat. Ya sama. Kebaktian mepet cenderung telat. Sama toh. Yang kamu tabur, kamu tuai. Ya pinter gitu kok. Ini saya tak omongin, supaya Anda ngerti. Kalau diajari, dibuka begini, Anda akan terbuka. Sebab ini penting buat saudara. Nangkap ya saudara ya. Saya harap kita bisa belajar makin dewasa. Kalau enggak, lihat ya. Kita akan didorong, diperintah oleh apa? Kampung tengah kita ini. Saudara. Kalau sudah bunyi, waktu untuk pulang, lah, Tuhanmu apa? Perut. Wekermu di sini. Pulang. Boleh nggak Pak pulang? Boleh. Pamit. Yang baik. Kan dia hidup. Dia di tengah-tengah kita. Dia bersama kita. Ngomong. Tuhan aku mau pulang. Ada kebutuhan begini. Dan saya nggak yakin dia bilang, tidak boleh. Keluar mati kau. Tidak akan saudara. Tidak akan. Percayalah, tidak akan. Dan dia orang Allah yang sangat mengerti kita. Tapi itu bagus. Amen. Saya hanya pengen lihat kalau Anda meninggalkan kebaktian sebelum selesai, saya sudah lega. Oh sudah pamit kok sama Tuhan. Beres, gak apa-apa. Kita kan punya kebutuhan yang lain-lain, saudara.
ada bagian-bagian yang dia mau. Nah, Pak, apakah serius sih? Saya tak ceritain. Saudara.